Di video kali ini, jadi saya akan menjelaskan caranya bagaimana menghapus data melalui project website yang kita buat di Laravel menggunakan Query Builder. Oke, jadi untuk menghapus data, nah di sini saya akan menggunakan sebuah metode yang bernama destroy. Ya, ini adalah metode ketujuh atau metode terakhir yang akan kita bahas, yaitu untuk menghapus data. Nah, jadi sebelumnya kita sudah membuat fungsi-fungsi dari masing-masing metode, yaitu index, create, dan store, metode show, metode edit, dan update. Nah, kemudian terakhir kita akan pelajari adalah metode destroy. Oke, nah jadi untuk menghapus data, saya jelaskan dulu cara kerjanya. Nah, di sini di tabel yang saya buat atau yang saya punya, yaitu TB mahasiswa. Nah, ketika kita ingin menghapus data, nah maka nanti hasilnya seperti ini. Ya, misal kita klik tombol hapus yang ada di sini. Hapus. Apakah yakin? Kemudian, oke, saya klik batal. Jadi yang akan kita hapus di sini adalah mahasiswa yang bernama Wibowo. Kita klik hapus. Oke. Nah, maka mahasiswanya yang bernama Wibowo tersebut sudah hilang dari tabelnya. Oke, jadi seperti itu cara kerjanya nanti. Nah, caranya, jadi kita langsung saja kita tambahkan tombolnya dulu di sini. Nah, kita tambahkan tombol hapus di masing-masing baris data. Kita buka di view halaman utama, yaitu index.blade.php. Nah, kita tambahkan kolom. Di headernya kita tambahkan th. Kemudian di bodinya kita tambahkan kolom, yaitu td. Nah, kita tambahkan di sini. Untuk hapus itu kita, karena dia bekerja hanya menggunakan satu metode saja, yaitu destroy. Jadi kita langsung membuat formnya di sini untuk tombol hapusnya. Oke. Nah, langsung saya buat di sini. Form, kemudian tekan tombol tab. Nah, seperti ini. Kemudian kita isi metodenya. Metode sama dengan, yaitu post, post huruf besar semua. Kemudian kita isi juga dengan parameter, yaitu action. Nah, actionnya kita akan arahkan dia ke sebuah metode yang bernama destroy. Oke, kita buat di sini kurung kurawal buka tutup 2 kali. Kemudian saya arahkan ke metodenya dengan fungsi root. Nama routingnya yaitu data dot, nama metodenya yaitu destroy. Oke. Nah, sekarang kita lihat isi dari metode destroy ini seperti apa. Nah, kita lihat di data controller. Nah, ini dia metode destroy. Ini. Nah, ternyata metode destroy ini memiliki sebuah parameter, yaitu ID. Nah, jadi sama seperti metode show, ini sama juga seperti metode edit. Oke, dia memiliki sebuah parameter, yaitu ID. Nah, jadi karena dia memiliki parameter, kita harus memberikan nilai manual, secara manual ke parameter ini. Nah, jadi kita harus tambahkan di sana. Nah, di sini destroy, koma. Nilainya yang akan kita kirimkan adalah primary key-nya, yaitu nim. Nah, seperti ini caranya. Oke, variabel isi, tanda panah, nim. Nah, itu untuk formnya. Kemudian setelah kita membuat form seperti biasa, kita tambahkan sebuah fungsi di sini, ya, untuk Laravel, csrf_field. Nah, kurung buka tutup. Oke, seperti ini. Untuk validasi data yang akan kita hapus nantinya. Nah, kalau sudah. Oke, sudah. Nah, sekarang kita tambahkan. Nah, ini wajib juga. Sama seperti saat kita membuat form ubah data tadi. Kita tambahkan input tipe hidden. Kemudian name-nya adalah underscore method. Kemudian value-nya. Nah, jadi untuk hapus data, value-nya adalah delete. Ya, huruf besar semua. Kalau tadi saat kita mengubah data,
itu value-nya adalah put. Sedangkan untuk hapus data, value-nya adalah delete. Oke. Nah, selanjutnya yang akan kita tambahkan di sini adalah tombolnya. Oke. Kita akan tambahkan tombol untuk hapus data. Saya gunakan button. Kemudian misalnya isi tulisannya adalah hapus. Nah, seperti ini, hapus. Kemudian button ini memiliki parameter yaitu tipe. Tipenya adalah submit. Kemudian button ini atau tombol ini memiliki nama yaitu btn_hapus. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini untuk pembuatan tombol hapusnya. Nah, kalau ini sudah, silakan kalian simpan skripnya. Nah, kemudian kita coba lihat tampilan di dalam web browsernya. Nah, kita refresh dulu. Oke, jadi ini tampilannya, tombolnya sudah tampil. Mungkin secara tampilan. Nah, saya akan rapikan sedikit. Oke, saya coba rapikan sedikit menggunakan CSS. Ya, jadi ini boleh ditambahkan, boleh juga tidak. Ini hanya untuk tampilannya saja. Nah, di formnya saya tambahkan stylenya, marginnya saya nolkan, kemudian paddingnya juga saya nolkan. Nah, sudah. Nah, untuk tombol hapus ini kita coba klik. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, dia sudah bisa mengambil NIM yang kita klik tadi, yaitu 0001. Kita kembali. Nah, saya misalnya klik ini. Ya, saya klik tombol hapus di sini. Nah, ini NIM-nya 190003. Ini sudah berhasil. Nah, ini kosong, bukan error, tapi memang karena kita belum mengetikkan skripnya. Nah, kalau sudah, berarti kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, silakan dilanjut di data controller, kemudian silakan kalian cari metode yang bernama destroy. Nah, di sini kita akan tambahkan query menghapus data. Ya, untuk menghapus data, kita buat di sini query-nya. Itu biasa db.2.2 tabel. Kemudian, nah, fungsi yang digunakan untuk menghapus data adalah delete. Oke. Kemudian kita isi di sini nilai tabelnya. Ya, tabel yang kita gunakan namanya adalah tb_mahasiswa. Kemudian dia akan melakukan fungsi delete. Nah, kalau dia akan melakukan fungsi delete seperti ini, berarti semua data yang ada di tabel mahasiswa akan dihapus. Nah, kalau kita hanya menghapus salah satunya, kita tambahkan parameter where. Kita tambahkan fungsinya di sini where. Ya, seperti biasa primary-nya, karena yang kita kirim ke sini tadi adalah NIM, berarti yang kita tulis di where-nya adalah NIM-nya juga. NIM, variabel ID. Ya, dimana NIM-nya sama dengan variabel ID. Kemudian itu baru dihapus nanti datanya. Oke. Nah, ketika datanya sudah dihapus, ya, jika berhasil dihapus, maka redirect ke halaman utama atau ke halaman indeks. Nah, jadi caranya sama seperti yang sebelumnya. Return, redirect. Nah, rootnya di data.index. Ini kita copy. Kalian bisa tinggal salin di sini. Oke. Nah, setelah itu kita simpan. Kita simpan. Nah, kita akan coba kira-kira datanya berhasil terhapus atau tidak. Oke, kita refresh. Nah, di sini ada 9 mahasiswa. Kita coba hapus salah satu, yaitu Joko. Ya, kita hapus Joko.
klik tombol hapus. Oke, Juku sudah hilang di sini. Kita refresh. Nah, ternyata ini proses hapusnya sudah berhasil. Kalau kita lihat di PHP My Admin pun kita refresh di sini. Nah, Jukunya sudah hilang juga. Nah, kemudian itu sudah berhasil ya, tapi ada sedikit kekurangan atau tambahan mungkin. Kalau misalnya user salah klik, oke, ini asumsi saya. Kalau misalnya penggunanya salah klik, misalnya dia ingin di bagian melati di sini, dia ingin menekan tombol ubah. Nah, ternyata mouse-nya sedikit meleset ke sini. Yang ditekan adalah tombol hapus. Nah, kalau tidak sengaja seperti itu, berarti datanya akan hilang. Oke, datanya akan hilang secara otomatis. Nah, untuk mencegah kesalahan seperti itu, nah, kita bisa tambahkan sebuah confirmation menggunakan sedikit di sini menggunakan bantuan jQuery. Ya, di tombol hapus yang tadi, kalian bisa tambahkan on click seperti ini. Di tambahan fungsi jQuery, kita return, kemudian kita tampilkan confirmation dialog seperti ini, kurung buka tutup. Nah, di update tanda petik 1. Misalnya pesannya, apakah yakin hapus? Oke. Apakah yakin hapus? Kita simpan. Kemudian kita coba refresh webnya. Nah, ketika misalnya saya ingin mengubah mahasiswa yang bernama Gatot, saya ingin mengubahnya, tapi ketika saya ingin mengklik tombol ubah, ternyata yang saya klik itu adalah tombol hapus. Nah, jadi Gatot ini tidak akan otomatis terhapus. Jadi dia akan muncul pemberitahuan seperti ini. Apakah yakin hapus? Oh, karena saya tahu bahwa saya tadi ingin mengubah, bukan menghapus, berarti saya bisa klik tombol batal. Nah, batal. Kalau misalnya saya sengaja ingin menghapus, apakah yakin hapus? Karena saya yakin, berarti saya klik OK. Nah, maka Subroto sudah hilang. Oke, nah itu sedikit tambahannya. Jika ada pertanyaan atau hal-hal atau istilah yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan saja. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih.